Halo, perkenalkan nama saya Indira Felisa Sani Suparsa dengan NIM F1D022054. Jadi di video ini saya akan menjawab soal respon untuk modul 2. Jadi untuk soal respon nomor 1 di sini mengambil soal jurnal modul 2, namun pola awalnya itu diubah menjadi pola seperti ini, di mana perbedaannya itu jika pola awal adalah increment di setiap menemukan indeks ganjil, dan pola motifnya itu decrement atau penurunan nilai yang dimulai dari batas bawahnya dan setiap menemukan indeks ganjil. Pertama, di sini kita membutuhkan 3 variabel bertipe integer, yaitu batas bawah, banyak nilai, dan totalis. Variabel totalis ini digunakan untuk nantinya menyimpan nilai jumlah dari setiap deret yang ada. Mulai yang pertama di sini nanti bisa masukkan input atas bawah dan banyak nilai. Kemudian di sini kita melakukan inisialisasi variabel tipe data integer. Kita menggunakan variabel i itu batas bawah, di i sama dengan atau diisi dengan batas bawah, kemudian integer j, variabel j diberi nilai awal 1. J di sini nantinya menjadi parameter untuk loopingnya, dan integer teman isi dengan batas 2 juga. Yang kita masuk ke looping yang kita gunakan, loop yang kita gunakan di sini adalah while. Karena diketahui berapa kali perulangan akan terjadi. Jadi C sebagai parameter di sini akan kondisinya apakah J lebih kecil dari banyak nilai. Jika iya J lebih kecil dari banyak nilai, maka dia akan men-check out nilai I, itu variabel I. Dan dia juga akan men-check out koma spasi, dimana seperti di pola modif atas bawahnya yang sudah diisi dengan yang sudah diinisialisasikan sebagai i di check out dan koma kemudian spasi. Kemudian untuk menentukan dia itu indeks ganjil, jika ganjil maka akan decrement dengan batas bawah, jika dia indeks genap maka akan ditambah dengan 22. Cara menentukannya kita menggunakan statement control if else. If J modulo 2 sama dengan 1, maka ini indeks ganjil. Tadi akan ditambah I sebagai batas bawah, tambah dengan decrement yang sudah diisi dengan batas bawah juga. Jadi kenapa ditambah dengan decrement di sini? Kalau dilihat di inisialisasi variabel, decrement kita sudah set atau isi dengan batas bawah. Setelah dilihat batas bawahnya di sini 3, I batas bawah maka batas bawahnya 3, kemudian maka bisa menjadi 6. Di sini dia ditambah decrementnya sebagai batas bawah, jadi kita menggunakan decrement sehingga 3 ditambah 3 sama dengan 6. Dia jika pernyataan ini salah, kita lanjut ke else. Jika else maka dia indeks genap. Sini kita tambah 22 dan J yang sebagai dan decrementnya are itunya menurun. Kemudian J sebagai parameter akan mengalami penaikan nilai. Jika kita coba run ini,
Ini berarti kenapa di luar looping, seharusnya dalam looping. Maka J-nya salah taruh J. Ini 3, 6. Oke, sekarang dia sudah sesuai di sini. 3, spasi 6, 28, 30, 52, dan 53. Kemudian untuk variabel total di sini, jika ingin memberikan tampilan jumlah dari deret, kita gunakan variabel total. Isi dengan I. Jadi selama kondisi loopnya di mana J masih lebih kecil dari banyak nilai, dia akan men-check out I dan akan menjumlahkan atau mengisi nilai variabel total dengan I yang sudah di check out di sini. Jadi jika J sudah tidak memenuhi, maka dia akan keluar dari looping dan check out jumlahnya. Total sekarang kita run 3 dan 6, 172. Jadi sekarang tampilannya sudah ada deret dan jumlah dari deret atau pola yang ada. Jadi untuk soal respon yang kedua, yaitu diminta untuk mengubah pola awalnya, yang dimana pola awalnya itu seperti ini masih code awal, kemasukan 9, maka ini segitiga bawah, dan untuk pola modifnya itu diminta menjadi segitiga kanan, dan setiap huruf H dirubah menjadi bintang. Kita mulai. Pertama kita membutuhkan variabel dengan tipe data in, yaitu M sebagai jumlah baris dan char huruf yang sudah diberi nilai awal A. Jadi di dalam membuat pola tersebut kita ada dua bagian, yang pertama bagian atas dan bagian bawahnya. Di sini kita akan mengolah untuk bagian atasnya. Pertama, terdapat 3 loop. Loop pertama yaitu variabel I digunakan untuk mengatur, mengontrol iterasi pada program. Kemudian loop untuk variabel J digunakan untuk mencetak atau menampilkan spasi. Jadi spasi di sini itu dihasilkan dari loop J, itu loop kedua. Jika kita run ini, maka dia akan seperti pola pertama yang seperti ini. Jadi fungsi variabel loop J yang tadi adalah untuk check out spasi yang ada di sini. Jika kita hapus yang itu, jika kita hapus, maka pada bagian atasnya sudah menjadi segitiga kanan. Di sini bagian atas sudah menjadi segitiga kanan dan bagian bawahnya masih sesuai dengan pola awal. Kemudian loop yang terakhir yaitu variabel K digunakan untuk mencetak karakter dalam pola. Jadi setelah loop ketiga ini selesai, maka pola akan dicetak, karakter akan dicetak. Jadi dicetak setelah loop selesai. Kemudian untuk mengubah X menjadi bintang, di sini kita akan mulai
Untuk negatifnya, jika dia bertemu dengan X, maka ini berubah menjadi bintang. Check out huruf ya. Ini masih pola bagian atas itu kitaran. Tidak ada yang berubah karena di bagian atas ini tidak ditemukan huruf X. Bagian atas tidak ditemukan huruf X. Huruf X ada di bagian bawah, jadi kita harus mengubahnya sama di sini. Kitaran Oke, dia sudah menjadi X-nya sudah berubah, namun ini kita hapus juga dulu. Di sini juga terjadi kesalahan di mana Y-nya berubah menjadi plus. Kita perlu perbaiki. Nah, kita hapus ini untuk membuatnya menjadi segitiga kanan. Karena dia akan menjadi segitiga kanan, dia kita atur lagi agar Y-nya tidak berubah menjadi plus. Kita copy yang ini. Nah, yang bertemu bintang kalau berubah menjadi Y. Jadi yang menyebabkan Y-nya menjadi plus adalah pada bagian penugasan huruf increment. Jadi yang awalnya hurufnya sudah menjadi bintang, di check out bintang, terus huruf plus plus sehingga menyebabkan huruf yang sekarang menjadi karakter tambah. Jadi kita hanya perlu menghapus yang ini. Dan jika kita run, hasilnya PQRST, Y-nya sudah benar. Ini ada kesalahan. Wait, kita perbaiki ya. Ini salah hapus. Jadi yang tadi itu kenapa di sini dihapus? Kita hapus yang di sini. Ini kita hapus yang di sini. Kalau kita coba run 9. Ya, dia sudah bagian bawahnya sudah benar. Dan apa kita memasukkan kedekan error karena yang tadi hanya kita rubah yang bagian bawahnya saja. Jadi sekarang kita akan copy yang ini. Di sini. Dan jangan lupa untuk menghapus ini. Sekarang jika kita run untuk 20. Ya, setiap menemukan X dia berubah. Oke, kalau ini sudah aman, itu dia penjelasan untuk nomor 2. Jadi untuk soal respon yang ketiga ini yaitu diminta untuk mengubah pola awal yang dimana awalnya memiliki diagonal kiri dan memiliki diagonal kanan. Di pola modif hanya memiliki diagonal kanan saja. Di sini adalah masih code awal atau code yang belum kita rubah. Jadi jika kita run, ini akan menghasilkan pola yang memiliki diagonal kiri.
Jadi ini diagonal kiri masih ada. Yang menyebabkan tampilan yang memiliki diagonal kiri adalah statement control if J sama dengan I, kemudian angkanya diubah menjadi diubah menjadi 1. Dan statement control if nilai 3 dibagi 2 ini. Jadi inilah menyebabkan tampilan memiliki diagonal kiri. Untuk menghilangkannya kita hanya perlu menghapus bagian ini. Dan sudah. Jadi sekarang jika kita run pola yang code yang baru ini, maka diagonal kirinya akan menghilang. Kayak kita lihat. Ya, dia sudah sesuai dengan pola yang diinginkan. Karena kita untuk penjelasannya yaitu sebagai awalan kita membutuhkan variabel dengan tipe data integer, yaitu variabel pertama itu nilai 3 yang digunakan untuk angka maksimum, dan variabel kedua yaitu angka. Jadi di program ini kita memiliki dua loop. Loop pertama yaitu I digunakan sebagai atau menentukan jumlah baris yang ada. Jumlah baris, dan untuk loop kedua variabel J digunakan untuk menentukan deret angka pada setiap pola. Untuk prosesnya yaitu seperti ini, saya menginputkan angka maksimumnya yaitu 9. Jadi, pada loop pertama akan dicek untuk bagian barisnya. Apakah memenuhi kondisi I lebih kecil dari nilai 3, apakah 0 lebih kecil dari 9? Iya, maka dia langsung akan turun ke kedua, yaitu loop J. Mana J di sini juga masih sama 0, maka akan turun. Angka nilai 3, J dikurangi 1, dikurangi I. Nilai 3-nya 9, J-nya masih 0, I-nya juga masih 0. Maka yang angka sekarang adalah 9. Statement kontrol yang pertama tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi, maka dia langsung keluar check out angka yang dengan nilai 9. Kemudian untuk 8 kita lihat di bagian sini. Kita hanya melihat di loop J. Sekarang J++, jadi J-nya menjadi 1. Angka di sini nilai 39 dikurangi J-nya udah berubah 1, dikurangi I masih dengan 0, hasilnya 8. Tidak memenuhi check out 8. Sampai dengan ini, mengapa ini bisa 0? Di sini posisinya J telah berubah menjadi 7. Jadi nilai 3, 9 dikurangi J, 7 dikurangi I masih dengan 0, berarti 2. Tidak memenuhi, maka 2 dirubah menjadi 0. Kemudian ini 1. Jadi yang tadi awalnya J itu adalah 7, sekarang menjadi 8. 9 dikurangi 8 dikurangi 0, 1. Memenuhi, dan 1 dikali dengan minus 1, hasilnya minus 1, angka diisi dengan minus 1 ditambah 2, hasilnya 1. Jadi di sini berubah menjadi 1. Nah, sekarang J-nya menjadi 9. Apakah 9 lebih kecil dari nilai 3 yaitu 9? Tidak. Jadi loop yang kedua selesai dan check out, enter. Ini selesai, enter ke baris yang kedua. Kita naik ke loop pertama, I. I tadi 0. Sekarang I++ menjadi 1. I++ menjadi 1, J-nya berulang, J-nya sekarang masih 0, kemudian angka nilai 39 dikurangi J0 dikurangi
I1. Jadi 8. Ini tidak memenuhi, ini tidak memenuhi, out 8. Dan seterusnya hingga hingga I tidak memenuhi kondisi I lebih kecil nilai 3. Ya, sekian dari saya. Itulah penjelasan untuk jawaban respon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.